Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari kelas 4Q. Jadi pada video ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar sistem komputer. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah sistem operasi komputer yang diampu oleh Bapak Andi Jumardi, SPD, MPD. Nah, langsung saja ke materinya. Apa itu sistem komputer? Dari kata dasar sistem. Sistem merupakan kumpulan berbagai perangkat dalam komputer yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Sedangkan komputer merupakan suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, sehingga memberikan informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem komputer merupakan kumpulan perangkat yang saling berhubungan satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga menghasilkan informasi. Kemudian menurut IDPS atau Electronic Data Processing System, komponen sistem komputer dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Yang pertama adalah hardware. Apa itu hardware? Hardware adalah penyedia sumber daya untuk komputasi. Hardware merupakan benda yang konkret, dapat dilihat dan disentuh. Dalam hardware itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hardware yang berfungsi sebagai alat input, yaitu seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan scanner. Selanjutnya, ada juga hardware yang berfungsi sebagai alat proses, seperti motherboard, prosesor, dan RAM. Kemudian, yang ketiga, hardware yang berfungsi sebagai alat output, seperti monitor, printer, dan speaker. Kemudian yang terakhir, hardware yang berfungsi sebagai alat input dan output, seperti flash disk, floppy disk atau disket, kemudian hard disk, dan compact disk. Nah, kemudian beralih ke komponen yang kedua, yaitu software. Apa itu software? Software adalah sarana yang memberitahukan hardware apa yang harus dikerjakannya atau komponen yang berfungsi mengendalikan dan mengatur segala aktivitas dalam komputer. Jadi dia berperan di sini sebagai pengendali dan pengatur di segala kegiatan dalam komputer. Nah, software dibagi menjadi 3, yaitu ada sistem operasi, ada aplikasi, dan bahasa pemrograman. Nah, yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi ini adalah program yang harus kita install sebelum kita ingin membuat sesuatu di dalam komputer. Contoh sistem operasi seperti Windows, Mac atau Macintosh, kemudian Linux, misalnya seperti Ubuntu. Kemudian yang kedua adalah aplikasi. Yang kedua yang harus kita install setelah sistem operasi ini terinstall adalah aplikasi. Misalnya seperti aplikasi untuk pengolah kata adalah Microsoft Word, untuk aplikasi pengolah angka ada Microsoft Excel, dan yang terakhir contohnya seperti PowerPoint untuk membuat presentasi. Kemudian bahasa pemrograman seperti C++, Python, JavaScript, C#, Java, dan masih banyak lagi. Kemudian komponen yang ketiga adalah brainware atau user.
Entrepreneur atau user adalah pengguna komputer, baik yang berperan sebagai operator, programmer, komputer engineer, dan sistem analisis. Kemudian masuk ke struktur komputer. Jadi dalam struktur komputer itu ada input device melalui input output port, kemudian ke control bus, kemudian melalui CPU, kemudian ke memori, ada yang ke melalui data bus, ada yang ke address bus, kemudian menghasilkan output. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut ke slide berikutnya. Empat komponen sistem komputer. Yang pertama ada pemroses, yaitu CPU. Yang kedua memori utama. Yang ketiga adalah perangkat masukan dan keluaran atau input dan outputnya. Kemudian yang keempat ada interkoneksi antar komponen. Nah, yang pertama adalah pemroses. CPU adalah otak sistem komputer. Fungsi utamanya adalah mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemroses melakukan kerja dengan langkah-langkah, yaitu ada 3. Yang pertama, mengambil instruksi yang dikodekan secara binar dari memori utama. Kemudian yang kedua, mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana. Kemudian yang ketiga, melaksanakan proses-proses tersebut. Kemudian selanjutnya, CPU memiliki bagian dalam operasional, yaitu yang pertama ada ALU atau Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolah data, operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika itu berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan untuk operasi logika itu hanya 2, kalau bukan 0 dan 1 berarti true or false. Kemudian yang kedua, CU atau control unit sebagai pengontrol kerja komputer. Kemudian yang ketiga adalah register. Register ini merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses, yaitu CPU itu sendiri. Kemudian ke yang kedua yaitu memori. Memori itu merupakan suatu perangkat yang menyimpan data atau program pada komputer elektronik digital. Yang pertama, memori yang pertama yaitu ada RAM atau Random Access Memory, merupakan data dan program yang dimasukkan melalui alat input akan disimpan terlebih dahulu di memori utama, khususnya RAM, yang dapat diakses secara acak oleh pemrogram. Jadi RAM ini bisa ditambahkan kalau misalnya memori RAM kita minim, ya. Kemudian struktur RAM terdiri dari 4 bagian utama, yaitu ada input storage, yaitu digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Kemudian yang kedua, program storage, yaitu digunakan untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diakses. Kemudian yang ketiga adalah working storage, digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Kemudian yang terakhir adalah output storage, digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Kemudian memori yang kedua adalah ROM atau read only memory. Jadi ROM hanya dapat dibaca sehingga pemrogram tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatnya berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer. Misalnya program untuk mengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol kunci papan ketik untuk keperluan kontrol tertentu, dan bootstrap program itu sendiri. Program bootstrap diperlukan pada saat pertama kali sistem komputer diaktifkan.
Proses mengaktifkan komputer pertama kali ini disebut dengan proses booting. Kemudian masuk ke perangkat masukan dan keluaran. Atau biasa disebut dengan input dan output device. Nah, input device adalah perangkat keras komputer atau alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem. Dapat berupa signal input, misalnya seperti yang tadi, ada keyboard, mouse, kemudian input-output ports merupakan bagian yang digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem, peralatan input dan output melalui port. Kemudian yang ketiga adalah output device, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Hasil keluaran tersebut dapat berupa hard copy atau ke kertas, misalnya printer ketika kita mencetak sebuah dokumen, nah berupa hard copy. Kemudian soft copy ke monitor. Misalnya kita ingin menampilkan sesuatu ke monitor, itu adalah salah satu contohnya. Ataupun suara juga bisa melalui speaker. Ya, itu tadi untuk input device-nya ada mouse, keyboard, kemudian output-nya ada monitor dan printer. Kemudian yang terakhir adalah interkoneksi antar komponen. Nah, interkoneksi antar komponen ini merupakan sistem yang menghubungkan input-output device, CPU dan memori utama. Nah, dalam interkoneksi antar komputer dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah bus. Bus ini merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri dari 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Kemudian yang kedua adalah saluran data atau data bus, merupakan lintasan untuk perpindahan data antar modul. Lintasan ini juga biasa disebut dengan bus data. Kemudian yang ketiga adalah saluran alamat atau address bus, merupakan saluran yang menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data, mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU, dan sebagai saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Kemudian yang terakhir adalah saluran kontrol atau control bus, merupakan bagian saluran yang digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Kemudian fungsi dasar sistem komputer. Jadi ada 4 fungsinya. Yang pertama adalah fungsi operasi pengolahan data. Yang kedua adalah fungsi operasi penyimpanan data. Yang ketiga adalah fungsi operasi pemindahan data, dan yang keempat adalah fungsi operasi kontrol. Nah, yang pertama itu tadi maksudnya komputer harus dapat memproses data. Dalam pengolahan data, komputer memerlukan unit penyimpanan sehingga diperlukan suatu mekanisme penyimpanan data. Kemudian yang ketiga, saat interaksi dengan perpindahan data yang jauh dari remote device, komputer melakukan proses komunikasi data. Kemudian yang keempat, dalam interaksi dengan dunia luar, sebagai fungsi pemindahan data diperlukan antarmuka atau interface. Nah, pada proses ini dilakukan oleh unit input-output dan perangkatnya yang disebut dengan periferal. Kemudian yang terakhir, komponen dalam komputer itu sendiri harus mampu mengontrol data. Kemudian klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer ini dibagi menjadi
ketiga yaitu klasifikasi komputer berdasarkan ukuran. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan karakteristik. Yang ketiga adalah berdasarkan jenis data. Yang pertama, klasifikasi komputer berdasarkan ukuran, yaitu ada grid komputer atau superkomputer. Yang kedua ada mainframe komputer. Yang ketiga ada mini komputer. Yang keempat ada workstation. Yang kelima ada desktop komputer. Kemudian yang keenam ada desktop komputer. Yang ketujuh netbook komputer. Yang ke-8 ada handheld system, dan yang ke-9 ada embedded system. Selanjutnya, yang pertama tadi grid komputer atau superkomputer merupakan komputer yang didesain secara khusus, jenis komputer yang mempunyai kecepatan proses paling hebat. Biasanya digunakan untuk menangani aplikasi yang melibatkan perhitungan yang kompleks, misalnya untuk peramalan cuaca dan perancangan roket. Kemudian yang kedua ada mainframe komputer, merupakan sebuah sistem komputer yang mengumpulkan berbagai peralatan dengan berbagai fungsi yang disatukan dalam sebuah sistem yang saling berbagi dan dapat digunakan secara bersamaan. Kemudian yang ketiga ada mini komputer, merupakan komputer yang digunakan untuk menghubungkan para pekerja dengan sekumpulan informasi dalam jumlah yang besar. Kemudian yang keempat ada workstation, merupakan komputer yang berdaya tinggi yang menjalankan aplikasi yang cukup tinggi. Kemudian yang kelima ada desktop komputer, merupakan komputer yang didesain untuk penggunaan secara umum di satu lokasi atau satu tempat. Kemudian yang keenam ada desktop komputer, merupakan komputer portable yang memiliki ukuran yang lebih kecil daripada personal komputer atau PC. Kemudian yang ketujuh ada netbook komputer, merupakan komputer jinjing yang berukuran kecil dan ringan. Kemudian yang ke-8 ada handheld system, merupakan komputer yang cukup kecil sehingga dapat digenggam. Kemudian yang terakhir, nomor 9 ada embedded system, merupakan sistem komputer yang secara khusus dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan. Kemudian klasifikasi komputer berdasarkan karakteristik. Yang pertama adalah single processor atau uniprosesor. Kemudian yang kedua adalah multiprosesor atau parallel system. Kemudian yang ketiga ada personal computer. Yang keempat ada distributed system. Kemudian yang terakhir ada cluster system. Kemudian yang terakhir, klasifikasi komputer berdasarkan jenis data yang diolah. Yang pertama yaitu digital komputer. Yang kedua ada analog komputer, dan yang terakhir ada hybrid komputer. Apa itu digital komputer? Digital komputer itu merupakan sebuah jenis komputer yang dapat digunakan untuk mengolah data secara kuantitatif. Sedangkan jenis data yang diolah adalah angka, abjad, string atau karakter, arus on dan off untuk scientific dan bisnis. Kemudian komputer analog atau analog komputer merupakan sebuah jenis komputer yang dirancang khusus untuk menggambarkan bentuk fungsi aritmetika dalam bentuk gambar atau grafis, atau komputer yang dapat mengolah data secara kualitatif yang sifatnya secara terus-menerus atau secara berkesinambungan. Kemudian yang terakhir adalah hybrid komputer, merupakan
komputer yang dapat mengolah data secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi dalam hal ini hybrid komputer adalah gabungan dari digital komputer dan analog komputer. Baik, itu saja mungkin materi yang dapat saya paparkan mengenai konsep dasar sistem komputer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.